Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Fitria dengan NIM 12040421359, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 1D, Universitas UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Di video kali ini, saya akan membahas 3 topik pembahasan. Yang pertama, pembagian hadis dari segi kualitas dan kuantitas. Yang kedua, salah satu contoh hadis lengkap dengan sanadnya beserta terjemahannya. Yang ketiga, ulama-ulama hadis pada masa sahabat. Happy watching guys! Sebelum kita masuk pada topik yang pertama, ada baiknya kita paham dulu tentang arti hadis. Hadis secara bahasa artinya berbicara, perkataan, atau perbuatan. Sedangkan secara istilah, segala perkataan, sanad, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Nah, sekarang kita masuk pada topik yang pertama, pembagian hadis dari segi kualitas dan kuantitas. Pembagian hadis dari segi kualitas terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih secara bahasa artinya lawan kata dari sakit. Sedangkan secara istilah, hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit, dari sejak awal hingga akhir sanadnya tanpa adanya syadz dan ilat. Ciri-ciri hadis sahih terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sanadnya bersambung karena semua rawi dari hadis ini mendengar langsung dari gurunya. Yang kedua, semua rawi dari hadis sahih ini dobit. Yang ketiga, tidak syadz karena tidak adanya pertentangan antara hadis yang lebih kuat serta tidak cacat. Yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, yang lemah tingkat kekuatan daya hafalnya, tidak rancu serta tidak cacat. Ciri-ciri hadis hasan terbagi menjadi 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dobit, tetapi kedobitannya masih di bawah kedobitan perawi hadis sahih. Yang keempat, tidak adanya syadz, dan yang kelima, tidak adanya ilat atau kecacatan. Yang ketiga ada hadis doif. Hadis doif secara bahasa artinya lemah atau lawan kata dari kuat. Sedangkan secara istilah, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Nah, selanjutnya itu ada pembagian hadis dari segi kuantitas. Pembagian hadis dari segi kuantitas ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir secara bahasa artinya sesuatu yang datang berikut dengan kita atau yang beriring-iringan antara satu dengan yang lainnya tanpa adanya jarak. Sedangkan secara istilah, hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang atau banyak orang yang menurut adat mustahil bila mereka bersepakat untuk berdusta. Yang kedua itu ada hadis ahad. Kita sama-sama sudah mengetahui bahwa ahad itu berasal dari bahasa Arab yang artinya satu. Jadi, hadis ahad ini secara bahasa artinya kabar ahad atau kabar wahid yang disampaikan oleh satu orang. Sedangkan secara istilah, kabar yang jumlah perawinya tidak sebanyak jumlah perawi pada hadis mutawatir. Baik perawinya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Intinya jumlah perawi pada hadis ahad tidak sebanyak pada jumlah perawi hadis mutawatir. Yang ketiga itu ada hadis masyhur. Hadis masyhur secara bahasa artinya hadis yang sudah tersebar atau populer. Sedangkan secara istilah, hadis yang diriwayatkan dari sahabat tapi bilangannya tidak mencapai ukuran mutawatir. Kemudian baru mutawatir setelah sahabat dan demikian pula setelah. Sekarang kita
kita masuk pada topik pembahasan yang kedua, yaitu salah satu contoh hadis lengkap dengan sanadnya beserta terjemahannya. Nah, di sini saya mengambil contoh hadis sahih yang berbunyi Haddasana Amru benu Khalidin qala Haddasana Laisu an Yazid an Abil Khairi an Abdillahi bni Amri radhiyallahu anhu anna rajulan sa'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun qala tut'imut ta'ama wa taqra as-salama ala man arafta wa man la tahri, yang artinya adalah Umar bin Khalid telah menceritakan hadis padaku atau Imam Bukhari. Ia berkata, Al-Laits menceritakan hadis padaku atau Umar bin Khalid dari Yazid, dari Abu Al-Khair, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwa seorang lelaki bertanya pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, manakah Islam yang paling baik? Lalu beliau menjawab, memberikan makanan dan membaca salam pada orang yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal. Nah, dari hadis tersebut, mana sih yang merupakan sanad? Yang merupakan sanad yaitu Abul Khair, Umar bin Khalid, Al-Laits, Yazid, dan Abdullah bin Amr. Sekarang kita masuk pada topik pembahasan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu ulama-ulama hadis pada masa sahabat. Di sini saya hanya mengambil 3 contoh ulama yang terkenal pada masa sahabat. Yang pertama itu ada Imam Bukhari. Imam Bukhari ini lahir tepatnya pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi di kota Bukhara atau Busoro. Nah, Imam Bukhari ini mulai mempelajari hadis pada saat masih sangat muda. Bahkan umur beliau masih kurang dari 10 tahun. Imam Bukhari ini juga sangat terkenal gigih dalam memburu sebuah hadis. Jika beliau ada mendengar sebuah hadis, maka beliau akan langsung mencari sumbernya dari mana dan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Di antara hasil karya Imam Bukhari yang terkenal itu ada Jami'us Shahih atau biasa kita sebut dengan Sahih Bukhari yang penyusunannya itu sekitar 16 tahun. Ada juga Al-Adabul Munfarid, ada juga Birrul Walidain, dan masih banyak lainnya. Yang kedua ada Imam Muslim. Imam Muslim ini lahir pada tahun 200 Hijriah di kota Naisabur dan wafat pada tahun 261 Hijriah di kota Naisabur juga. Imam Muslim ini tumbuh sebagai remaja yang giat belajar ilmu agama, yang pada waktu itu usia beliau masih sekitar 12 tahun. Di antara hasil karya Imam Muslim yang terkenal itu ada Kitab Al-Ilal, Kitab Al-Afra, Kitab Al-Akron, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang ketiga itu ada Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini lahir pada bulan Zulhijjah tahun 209 Hijriah, kira-kira setelah 15 tahun kelahiran Imam Bukhari dan 3 tahun setelah kelahiran Imam Muslim. Nah, peran beliau sangat penting dalam menyebarkan ilmu hadis, karena beliaulah yang menyatukan antara paradigma hadis dan fikih dalam satu kitab. Salah satu hasil karya beliau yang terkenal yaitu Kitab Ilaul Hadis. Mungkin hanya ketiga topik tadi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan arti atau terjemahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, guys.